Merinding, pelatih Vietnam sesumbar jelang hadapi timnas Indonesia di Grand Final U16 2022. Pelatih Vietnam Nguyen Coach Tuan menyatakan anak asuhnya tidak gentar dan akan memberikan segalanya saat kontra timnas Indonesia di final Piala AFF U16 2022. Jelang partai puncak, pelatih Vietnam mengatakan pertandingan kontra Sukat Merah Putih akan menjadi penentuan yang penuh gengsi. Meski begitu, ia tak gentar bermain di depan ribuan supporter timnas Indonesia U16. Untuk pemain dipersiapkan mental dalam menghadapi pertandingan dan fokus selama pertandingan, ungkap pelatih Nguyen Coach Tuan. Bahkan Vietnam akan melakukan segalanya untuk mengarahkan timnas Indonesia U16 di hadapan pendukungnya sendiri. Itu tentu menjadi alarm berbahaya bagi Garuda Asia. Gokil, 5 pemain timnas Indonesia U16 yang bisa jadi penentu kontra Vietnam di partai puncak. Garuda Asia diharapkan mampu menuai kemenangan sehingga meraih gelar keduanya di turnamen kelompok umur ini. Berikut 5 pemain timnas Indonesia U16 yang bisa jadi penentu kontra Vietnam di Piala AFF U16 2022 Grand Final. Muhammad Nabil Ashura. Muhammad Nabil Ashura kini adalah salah satu top skor di Piala AFF U16 2022 dengan torehan 4 gol. Sukat Merah Putih tentu berharap banyak kepada Nabil. Gol Nabil bisa jadi penentu keberhasilan Garuda Asia menjadi juara Piala AFF U16 2022. Arkan Kakak sebagai penyerang. Kakak pun tampil sesuai ekspektasi dan mencuri perhatian sejak pertandingan pertama timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2022. Kakak sendiri telah mengoleksi 2 gol sejauh ini. Jumlah gol Kakak pun diharapkan bertambah dalam laga puncak kontra Vietnam. Rizky Afrizal. Sebagai gelandang serang, Afrizal pun diharapkan tampil api di partai puncak. Aksi-aksinya mungkin akan menentukan kemenangan timnas Indonesia U16 saat bersua Vietnam nanti. Afrizal sendiri menjadi pahlawan Garuda Asia. Bagaimana tidak, ia hanya menciptakan satu-satunya gol lewat tendangan bebas ciamiknya di menit 69 saat bersua Myanmar U16 di semifinal. Muhammad Iqbal Gwijengge. Iqbal selain jadi kapten timnas U16, ketenangan di jantung pertahanan menjadi salah satu kunci mulusnya perjalanan Garuda Asia di Piala AFF U16. Iqbal diharapkan tampil api lagi saat bersua Vietnam nanti. Selain itu, kepemimpinannya juga berpengaruh pada permainan timnas Garuda Junior. Andrika Fathirrahman telah membuktikan kualitasnya saat menahan tendangan salah satu eksekutor penalti Myanmar di semifinal Piala AFF U16 2022 yang sebelumnya kedua tim bermain imbang 1-1 dalam waktu normal. Andrika diharapkan kembali tampil gemilang di partai puncak kontra Vietnam. Jika pertandingan berlanjut ke babak adu penalti lagi, tenaga Andrika akan dibutuhkan oleh Garuda Asia. Isi Bima Sakti raih trofi pertama sebagai pelatih. Jika menang, pelatih timnas Indonesia U16 Bima Sakti akan meraih trofi pertama dalam karirnya di dunia kepelatihan, bersua Vietnam di final Piala AFF U16. Menurut pengakuan Bima dalam konferensi pers, sebagai pemain saya pernah mengangkat trofi, tapi di klub bersama PSM di tahun 2000. Sebagai pemain timnas Indonesia pernah dulu di Piala Kemerdekaan, tapi event-eventnya berbeda, tidak segengsi ini. Namun sebagai pelatih, ini pengalaman pertama di final. Insya Allah dengan seizinnya lebih akan jadi trofi pertama sebagai pelatih, ungkap Bima Sakti. Perlu diketahui timnas Indonesia U16 pernah juara Piala AFF U16 pada tahun 2018. Saat itu Garuda Asia mengalahkan Thailand lewat adu penalti. Pengalaman manis itu pun menjadi motivasi bagi Bima Sakti dan timnas Indonesia U16 untuk di musim 2018 sebagai motivasi dan tetap fokus dalam menjalani persiapan, pungkasnya. Sukat Merah Putih Junior akrab dengan drama adu tos-tosan di final. Catatan menarik dimiliki timnas Indonesia U16 ketika berlaga di final Piala AFF. Harapannya skuad asuhan Bima Sakti ini bisa mewujudkan ekspektasi publik tanah air merengkuh gelar juara.
Momentum ini jelas tak bisa dilewatkan begitu saja oleh Arkan Kakak Putra dan kawan-kawan. Skuad asuhan Bima Sakti berharap bisa mendulang sukses sebagai juara menjelang kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun ini. Namun timnas Indonesia U16 tak bisa memandang remeh kekuatan tim lawan. The Golden Star Warrior merupakan tim tersukses di gelaran Piala AFF U16 bersama Thailand. Keduanya memiliki jumlah koleksi trofi juara yang sama, yakni 3 kali. Selain itu, Vietnam memiliki motivasi berlipat selain menumbangkan publik tuan rumah. Membayar lunas utang dendam menjadi misi yang diemban Vietnam. Menilik dari situasi tersebut, prediksi jalannya laga akan berlangsung ketat dan panas sejak menit awal. Menarik untuk disimak, akankah Arkan Kakak Putra dan kolega bakal memasuki babak adu penalti untuk penentuan gelar juara? Dan berkaca dari tradisi 2 edisi final sebelumnya, tim Garuda Muda juga memiliki pengalaman untuk menghadapi babak adu tos-tosan. Akhirnya bungkam Myanmar di partai semifinal mulai adu tendangan penalti. Keren, peluang Bima Sakti naik level dan masuk andalan bagai rencana agenda. Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan berbicara peluang pelatih Timnas U16 Indonesia Bima Sakti hingga rencana ke depan skuad Garuda Asia. Mengutip bolasmo.com, Jumat 12 Agustus 2022, Timnas Indonesia bakal tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2023 pada 1 hingga 9 Oktober 2022. Untuk itu, Muhammad Irawan tak bisa memastikan Bima Sakti naik level begitu saja, karena skuad Garuda Asia pun masih memiliki agenda untuk dijalani dan pastinya itu masih akan berada di bawah pimpinan Bima Sakti. Menurut Iwan Bule, Bima Sakti adalah sosok yang luar biasa karena terus memberikan yang terbaik untuk Timnas U16 Indonesia. Yang jelas saya mengikuti bagaimana Bima Sakti memberikan disiplin, kemudian kebersamaan dan semangat yang tinggi. Karena komunikasi mudah dengan anak-anak ya, dan Bima baik. Itu acara apa saja, ucapnya. Saya turut mengikuti baik sholat berjemaah, setelah itu makan, setelah itu teknikan meeting dan kembali berdoa sebelum berangkat ke stadion di hotel. Sehingga saya berterima kasih ke Bima Sakti memberikan terbaik. Tapi lihat masih ada Oktober pertandingan lagi, tuturnya. Sementara itu untuk Piala Asia U17 2023 Indonesia akan menjadi tuan rumah lagi. Akan tetapi PSSI belum menentukan lokasi atau venue pertandingan karena federasi masih berkomunikasi dengan AFC terkait hal tersebut. Usia Garuda Asia lebih tua dibanding Vietnam di Piala AFF U16 2022. Usia pemain Timnas Indonesia U16 sedikit lebih tua dibanding pemain Timnas Vietnam yang akan dihadapi dalam laga final Piala AFF U16 2022. Ini merupakan final keempat Timnas U16 dan keenam Vietnam sepanjang sejarah ikut serta di Piala AFF U16. Berdasarkan data usia yang ditampilkan AFF dalam daftar susunan pemain, ternyata usia skuad Timnas Indonesia U16 lebih tua dari 28 pemain yang didaftarkan. 23 pemain berusia 16 tahun, 4 pemain 15 tahun, dan 1 pemain berusia 14 tahun. Pemain termuda dalam skuad Garuda Asia adalah Arkan Kakak Putra. Pemuda berposisi penyerang sayap ini lahir di Blitar pada 2 September 2007. Arkan satu-satunya pemain berusia 14 tahun. Adapun pemain tertua Timnas Indonesia U16 adalah bek Rizjar Subaja dan Yanuar Palareang. Keduanya lahir pada 2 Januari 2006. Sedangkan pemain tertua ketiga adalah Sultan Akbar, kelahiran 18 Januari 2006. Sementara itu, dari 28 pemain Vietnam, 20 diantaranya berusia 16 dan 8 lainnya berusia 15 tahun. Tidak ada pemain yang berusia 14. Meski demikian, persentase usia Vietnam tetap lebih muda.